kurikulumnya. Nah, di zaman datar ini jargonnya adalah siapa yang punya keunggulan maka dia menang. Nah, jadi bagaimana agar tiap kita itu mempunyai keunggulan, punya kelebihan ya, kita mempunyai apa ya, prestasi lah ya. Ini catatan yang cukup menarik karena kalau kita lihat ya, seperti tadi ya, sejarah Islam misalnya, kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika melakukan dakwah dan berusaha untuk menyebarkan Islam, itu kan dibantu oleh para sahabat, Nah ternyata para sahabat itu mempunyai keunggulan-keunggulan, masing-masing mempunyai keunggulan. Secara umum memang semua kelebihan itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Akan tapi ternyata para sahabat juga masing-masing punya keunggulan atau kekhasan. Kita coba misalnya melihat bagaimana kelebihannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang terdekat dengan Rasulullah. Abu Bakar Siddiq kan mempunyai keutamaan dari segi iman ya, iman yang siddiq ya, iman yang benar. Dia itu sangat percaya kepada Rasulullah ya. Bahkan ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj ya, Rasulullah pergi berjalan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu, kemudian naik ke langit dalam satu malam, pulang balik gitu. Itu kan sangat ajaib sebenarnya. Nah ini Abu Bakar Siddiq itu dia percaya, dia mempunyai kelebihan iman, dan juga dia mempunyai segi kelebihan dari dalam bidang sosial. Dia itu sangat pemurah orangnya dan sangat lembut hatinya gitu. Dan sering dalam masalah-masalah sosial itu dia nomor satu gitu. Ketika ada budak yang bernama Bilal ya, dia itu disiksa karena dia itu Islam, disiksa oleh rajanya, oleh tuannya gitu, karena masih budak. Nah ternyata yang membebaskannya itu adalah Abu Bakar. Kemudian juga ketika terjadi suatu saat pernah ada penggalian dana dari umat Islam gitu ya, untuk memperjuangkan Islam gitu. Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan seluruh hartanya gitu. Kalau Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya, tapi Abu Bakar Siddiq dia datang dengan seluruh hartanya. Semua uangnya dikumpulin, diserahkan kepada Rasulullah untuk membantu Islam. Insyaallah. Itu keutamaan para sahabat. Kalau kita lihat lagi misalnya keutamaan dari Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mungkin ada ingat? Singa padang pasir. Wah, singa padang pasir, karena memang dia terkenal sangat menakutkan gitu ya. Ya, menakutkan bahkan sampai setan aja itu takut. Kita ingat cerita hadis itu kan, bahkan setan itu kalau jalan di depan jalan yang bersama dengan Umar tuh langsung kabur gitu, menghindar. Saking takutnya gitu ya. Saking takut dikuasai atau dipengaruhi kali ya. Biasanya kan orang yang takut sama setan ya. Ini keunikan Umar. Setannya takut iman ya. Kemudian hal yang lain adalah Umar bin Khattab juga ya, beliau sangat mempunyai visi ke depan. Ini juga cukup penting buat leadership ya, kepemimpinan. Dia itu bisa melihat masa depan. Ya, kan yang pertama kali menjadikan sistem penanggalan Hijriah itu kan Umar bin Khattab. Karena ternyata memang untuk mengelola negara, administrasi negara itu memang perlu gitu. Jadi ceritanya itu kan Umar kan selalu mendapatkan laporan, surat gitu ya. Dapat surat dari beberapa daerah ya, dari Syam, Syria, dari Yemen dan lain-lain itu. Setiap surat masuk kita dikumpulin. Cuma suatu saat dia bingung ini yang surat yang mana yang lebih dulu, mana yang suratnya udah lama gitu. Karena nggak ada tanggalnya gitu. Akhirnya dibikinlah sistem penanggalan Islam Hijriah. Kita baru aja masuk tahun Hijriah yang baru ya.
Karena memang ternyata perlu itu yang namanya penanggalan kan. Nah, pencatatan keuangan kan juga perlu gitu ya. Kalau nggak ada tanggalnya repot juga gitu. Iya. Umar itu sangat dalam melihat masa depan gitu. Dan beliau juga lah yang mengumpulkan, yang memberikan ide, ya, memberikan ide pengumpulan mushaf Al-Quran. Ya. Ini sebenarnya zaman Abu Bakar, kemudian Umar yang mengusulkan. Umar mengusulkan datang langsung ke Abu Bakar. Karena melihat dirasa perlu untuk bisa mengumpulkan dalam satu mushaf. Gitu. Kalau enggak nanti hilang ini, data-datanya hilang nih. Apa namanya, Al-Quran ini bisa hilang. Ya, Abu Bakar awalnya itu nggak sepakat karena dirasa wah ternyata zaman Rasul nggak ada gitu. Tapi akhirnya dengan melihat kebutuhan umat itu akhirnya memang dikumpulkan dalam bentuk mushaf, dan yang terkenal kemudian dikumpulkan di zaman Utsman menjadi mushaf Utsmani. Itu yang sampai kepada kita sekarang ini, mushaf Al-Quran. Itu nggak kebayang kalau misalnya Umar itu nggak mengusulkan ide seperti itu ya. Mungkin bisa hilang gitu ya, nggak sampai kepada kita. Itu keunggulan yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, nanti juga ada keunggulan lain dari sahabat berikutnya, Utsman bin Affan, mungkin masih ingat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keunggulan beliau adalah beliau itu sangat pemurah, sangat dermawan, ya, selain sangat dekat dengan Al-Quran. Ya, beliau itu kan pedagang yang sangat sukses. Ya, pedagang yang sangat sukses. Ini sebenarnya juga satu kunci juga buat kita ya, buat umat Islam di masa depan ya, bahwa untuk bisa menjayakan umat Islam tuh kita nggak bisa menguatkan di satu sisi saja. Ya. Untuk menguatkan Islam itu kita memerlukan ulama-ulama yang hebat. Ya. Terus kemudian pemimpin-pemimpin umaro-umaro yang hebat juga. Kita juga perlu memerlukan ini tadi orang-orang kaya yang dia itu dermawan, ya kan? Karena Utsman pernah memberikan bantuan kepada umat Islam di masa paceklik atau kekeringan. Itu pernah terjadi di zaman Umar, itu masa kekeringan, gak ada makanan. Nah, kemudian Utsman yang membantu. Lagi krisis tuh, kalau bahasa kita mungkin krisis ekonomi gitu ya. Nah, kemudian datang ini BLT. Bantuan tunjangan langsung dari Utsman. Ya, ini nggak dari pemerintah, ini nggak dari pemerintah. Karena memang alhamdulillah ternyata ada orang kaya yang dermawan itu. Ya, jadi ketika umat Islam juga ingin menguatkan ya, kekuatannya, ya dia harus menguatkan dari seluruh segi gitu. Dari segi ekonomi juga dikuatkan, dari segi ilmu juga dikuatkan, teknologi juga dikuatkan. Ya. Bukan hanya dari sisi ilmu saja ya, ilmu syar'i saja, tidak gitu. Kita juga memerlukan orang-orang kaya yang dia itu dermawan gitu. Yang mudah-mudahan nanti di antara sini juga. Amin. 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 Lembur. Saya lembur ya sekarang ya, alhamdulillah. Yang punya bayi. Tinggal ditunggu kedermawanannya ini. Punya sekitarnya, banyak gurunya kan. Nah, jadi saya lanjutkan tadi sahabat yang keempat ya, Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu anhu juga sangat mempunyai keunggulan. Beliau itu selain apa namanya orang yang dekat dengan Rasulullah ya, ya karena menantunya juga dan juga saudaranya gitu. Beliau itu dikenal sangat ahli ilmu ya, menguasai ilmu, dan juga terkenal dengan keadilannya. Kemudian juga beliau itu dikenal mempunyai apa namanya fisik yang bagus ya. Ketika bertanding perang dia itu menang gitu. Meskipun mungkin secara fisik tidak terlalu tinggi ya, tidak seperti orang Arab lainnya itu tinggi, tapi dia agak kurus, agak kecil, tapi agak gempa, agak kuat. Jadi ada apa namanya masing-masing punya kelebihan dari sahabat-sahabat utama, dan juga nanti dilanjutkan ada sahabat-sahabat yang lain ya. Nah, kita bisa mempelajarinya nanti ya, sambil mungkin ke depannya, mungkin di sesi-sesi yang lain saya lanjutkan. Jadi mari kita kumpulkan kekuatan karena dalam suatu hadis riwayat Muslim ya,
disebutkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, jadi mukmin yang kuat, ya, mempunyai kekuatan, mempunyai keunggulan, mempunyai kelebihan, itu lebih dicintai oleh Allah ya, daripada mukmin yang lemah. Jadi kita berharap mudah-mudahan ya, kita bisa menjadi mukmin-mukmin yang kuat, yang insya Allah bisa menguatkan ya, agama kita, bangsa kita. Insya Allah itu bisa membawa kita kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah demikian untuk seri yang pertama ini ya, mengenal Medan ke lapangan. Jadi mudah-mudahan sudah memahami bagaimana Medan kita sekarang ini seperti ini. Ya, sudah paham ya? Nanti mudah-mudahan kita lanjutkan dengan menggali sesi berikutnya, menggali potensi diri. Nanti kita lihat nanti potensi kita bagaimana. Sampai nanti kita lanjutkan dengan seri yang lain sampai nanti sesi puncak ini pemimpin. Jadi insya Allah demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.